Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi bareng gua Saidah. Kali ini kita bakal mengulas lagi pembahasan atau MK penulisan berita dan artikel. Dimana pertemuan yang 13 itu kita ngebahas tentang eh, menulis keren di media massa, menelisis, antonin, artikel, dan berita. Nah, teman-teman pastinya udah nggak asing dong ya dengan berita dan artikel yang dimana eh yang sebelum-sebelumnya videonya aku juga udah ngebahas tentang berita dan artikel ya. Jadi kita mengulas aja nih sedikit gitu. Jadi berita itu adalah sebuah laporan faktual mengenai kejadian yang aktual dan penting. Jadi disampaikannya itu dengan gaya bahasa lugas, objektif dan mengikuti struktur piramida terbalik. Nah, sedangkan artikel sendiri adalah media massa di mana merupakan karya tulis notifikasi yang disusun berdasarkan fakta, tetapi dibingkai dengan sudut pandang atau gagasan tertentu dari penulisnya gitu ya teman-teman ya. Jadi kita juga terus kita juga ngebahas tentang antonim berita dan artikel, di mana ini merupakan mencakup cara pembuatan berita. Yang pertama itu tentukan judul, terus teras beritanya, nah tubuh beritanya, penutup berita, sumber beritanya, unsur visual, dan motivator. Nah, sedangkan artikel sendiri itu teman-teman pastinya jelas berbeda ya dengan berita gitu. Ada sedikit perbedaannya gitu ya. Kalau artikel itu ada judul, pembuka, tubuh artikel, gaya bahasa, kesimpulan, dan penutup, identitas penulis ya. Jadi kalau di artikel itu ada identitas penulisnya, sedangkan kalau di berita itu nggak ada ya teman-teman ya. Nah, terus referensi atau sumber pendukungnya. Nah, terus teman-teman tahu nggak sih perbedaan fungsi, gaya bahasa, dan tujuan antara berita dan artikel? Jadi, di mana berita ini dapat diartikan sebagai sebuah laporan atau narasi faktual yang menyampaikan informasi mengenai suatu kejadian, peristiwa, atau situasi yang memiliki nilai penting nih memiliki nilai penting dan menarik gitu, menarik perhatian publik. Nah, sedangkan artikel sendiri adalah jenis tulisan notifikasi yang bertujuan untuk memberikan informasi secara lebih mendalam gitu ya teman-teman ya. Terus kayak sertakan nih analisis yang terperinci mengenai suatu topik yang dibahas kita nih gitu ya. Nah, terus apa sih pengaruhnya? Jadi pengaruh media digital ini terhadap kaburnya batas antara berita dan artikel. Jadi pengaruh media digital ini terhadap apa sih kaburnya batas antara berita dan artikel ini dalam konteks materi dari dokumen tersebut nih yang berkaitan erat dengan karakteristik media baru yang mengubah apa sih cara informasi yang diproduksinya gitu ya teman-teman ya. Nah, terus yang diproduksinya, yang disebarluaskannya, dan dikonsumsikan gitu ya. Nah, hal ini menuntut publik itu untuk memiliki literasi media masanya ini tinggi gitu, agar dapat membedakan antara informasi faktual dan opini subjektif di tengah arus informasi digital yang sangat cepat dan masif gitu ya teman-teman ya. Jadi kita tuh agar supaya kita nih bisa gitu membedakan artikel dan berita di era yang udah modern ini gitu ya teman-teman. Jadi kita nggak terlalu terfokus sama sebuah berita ini gitu ya. Nah, teman-teman juga jika ingin membuat berita, kita itu harus mencari informasi atau informasi yang
benar-benar gitu, karena kan berita tidak sembarangan ya dibuatnya, tidak boleh dengan hoak gitu. Kita nih harus cari sumbernya nih, oh berita ini benar gitu. Contohnya kayak sekarang itu ya, di mana sih namanya, Stadion Maulana Yusuf itu kan ada itunya ya. Nah mungkin pembahasan yang pertemuan yang 13 cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.